Semuanya coba adik-adik. Anak yang pintar pasti menjawab salam dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sedikit, mantap. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, kalau kau suka hati bilang haha. Kurang keras. Kalau kau suka hati bilang hihi. Bilang hihi. Kurang mantep. Kalau kau suka hati bilang haha. Bilang haha. Sekali lagi. Kurang keras. Masya Allah, bau mulutnya. Kalau kau suka hati bilang huhu. Ucapkan Allah. Bilang sholat. Bilang zakat. Bilang puasa. Bilang haji. Teriak hore. Sekali lagi. Kalau kau suka hati bilang coba bisa enggak? Ayo ikuti. Coba lagi. Kalau kau suka hati bilang suka hati bilang kalau kau suka hati petik jari. Coba semuanya tangannya diangkat. Kalau kau suka hati petik jari. Sekali lagi. Kalau kau suka hati cetol pipi. Semuanya. Yang enggak cetol pipi tak olor pipi loh. Sekali lagi. Kalau kau suka hati cetol pipi. Kalau kau suka hati pencet hidung. Lagi, suka hati pencet hidung. Kalau kau suka hati goyang hidung. Lagi, goyang hidung. Suka hati petik jari. Cetol pipi. Pencet hidung. Kok kayaknya jawabannya nggak mantap. Coba, pencet hidung. Jangan salah. Ayo, loh. Kalau kau suka hati bilang haha. Bilang haha. Luar biasa. Mantap. Oke, hari ini Kak Budi mau bercerita. Adik-adik siap mendengarkan? Siap. Kebetulan hari ini adalah bulan Ramadan. Agar senantiasa bulan Ramadan ini kita mendapatkan pahala yang besar, kita akan berkisah tentang agama kita, Islam. Adik-adik, di sebuah negeri, namanya apa coba? Yaman. Apa? Yaman. Pinter. Apa? Yaman. Apa? Yaman. Yaman, ya. Ada sebuah kampung namanya Korn. Apa? Korn. Di sana ada seorang pemuda yang ya Allah, solehnya luar biasa. Nilainya, solehnya ini di atas 10 loh. Kalau nilai yang paling tinggi 10 ini malah masih lebih tinggi lagi nilainya. Anak seorang ibu-ibu yang dimana di sana itu di sebuah kampung namanya Korn itu ada seorang ibu yang punya anak. Seorang pemuda. Pemuda ini ya Allah, badannya belang-belang, kena penyakit. Penyakitnya apa coba? Kalau belang-belang, namanya sopak. Ya Allah, seorang ibu dengan seorang anak yang sangat miskin, tinggal di sebuah rumah, yang rumah itu, ya Allah, rumah itu cuman kecil sekali. Rumahnya sempit sekali. Seorang pemuda tadi, seorang anak yang sudah jadi pemuda tadi yang punya penyakit belang-belang tadi itu luar biasa. Mempunyai akhlak yang paling luar biasa istimewa. Kenapa?
Karena seorang pemuda tadi itu adalah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ayo siapa jawab? Uwais Al-Qarni. Seorang anak yang begitu baktinya kepada orang tuanya, nilainya istimewa. Nilainya paling tinggi sekali. Subhanallah. Ini seorang Uwais Al-Qarni. Mempunyai seorang ibu, ya Allah. Ibunya sudah sangat tua, sudah lumpuh, nggak bisa berjalan, matanya sudah kabur, matanya sudah buta, melihat nggak jelas ini manusia atau batu. Ibunya sudah tua, akan tetapi seorang Uwais ini setiap hari, ya Allah, rajin banget untuk merawat ibunya, menjaga ibunya. Pagi-pagi sudah mandiin, sudah dipel, dimasakkan air, masakkan nasi, disuapin. Setelah itu kemudian digendong keluar, biar kena sinar matahari, badannya enak, bawa masuk lagi. Setelah itu Uwais baru bekerja. Kerjanya apa coba? Ada yang tahu? Suka hati petik jari, tangan kanan tepuk satu, ihi, pakai ihi gitu ya, coba. Tepuk satu, ihi, satu, ihi, dua, ihi. Yang mantap, dua, ihi, tiga, ihi, oho. Tiganya oho. Tiga, ihi, oho. Ya Allah, setelah merawat ibunya, Bu, hari ini saya mau bekerja dulu. Ibunya sudah tua. Jawabannya gimana? Anakku, hati-hati kalau bekerja ya anakku. Nanti aku tunggu di rumah lagi. Pokoknya hati-hati bekerjanya ya anakku ya. Baik ibu. Ya Allah, kemudian Uwais berangkat bekerja. Kerjanya di mana? Di tempatnya seorang saudagar kaya, khusus memelihara, merawat hewan ternaknya. Setiap hari bekerja begitu. Berangkat kerja, pulang setelah sampai di rumah, merawat ibunya, ngasih makan ibunya, mandikan ibunya. Setiap hari begitu. Kalau kau suka hati teriak hore. Kurang keras. Sekali lagi. Luar biasa. Sampai di rumah nyuapin lagi. Masya Allah. Begitu baktinya seorang Uwais kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Ya Allah, rumahnya kecil. Kalau tetangga-tetangganya itu sangat tidak peduli. Bahkan kalau melihat rumahnya Uwais, melihat ibunya, kayak seperti jijik begitu loh tetangga-tetangganya. Uwais itu sangat tidak dikenal tetangga-tetangganya. Tapi karena Uwais ini sangat berbakti kepada orang tua, Uwais jadi selebritisnya penduduk langit loh. Jadi selebritisnya penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Karena apa? Karena Uwais adalah seorang anak yang sangat berbakti sama orang tua. Nggak pernah Uwais berkata kasar sama orang tua, membentak sama orang tua. Membentak boleh nggak sama orang tua? Berkata kasar boleh tidak? Kalau membentak dapat dosa atau pahala, yo? Dosa. Dosa itu akan masuk kemana? Neraka. Neraka akan hoyaho. Ya. Suka hati ucapkan Allah. Adik-adik. Setelah itu, karena saking miskinnya, datanglah seorang fuqaha dari Kufah mendatangi Uwais. Wahai mas pemuda, maaf, saya ini membawa satu potong baju, jubah, gamis. Ini untukmu. Ini tidak usah beli, ini masih baru. Tidak usah beli. Ini kamu terima saja.
Apa jawaban Uwais? Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Cuman mohon maaf, saya itu kan orang miskin. Jadi bukannya saya menolak Pak Ustadz, saya itu orang miskin sekali, saya kerja, gaji saya cuma sedikit sekali. Tapi kalau nanti saya tiba-tiba kok memakai baju baru, apa kata orang? Saya takut nanti saya itu dituduh pencuri. Maka mohon maaf Pak Ustadz, saya tidak bisa menerimanya. Masya Allah. Padahal bajunya sudah kusut, bajunya sudah lusuh, bajunya sudah pada bolong-bolong. Tapi tidak mau menerima baju baru. Takut dikatain pencuri. Masya Allah. Setelah itu ibunya pagi-pagi memanggil. Anakku Uwais, aku mau ngomong sama kamu anakku. Ibunya sudah nggak bisa berdiri, kemana-mana harus digendong karena sudah lumpuh. Aku mau ngomong sama kamu anakku. Ya, ada apa Bu? Kayaknya umurku ini sudah nggak pandang lagi anakku. Aku takut aku meninggal belum bisa naik haji. Aku itu kepengen naik haji anakku. Ya Allah, miskin, nggak punya onta, nggak punya kuda, nggak punya kendaraan. Ibunya mau minta naik haji. Padahal Yaman sampai di Mekah itu 400 kilo lebih loh, hampir 500 kilo jauh. Kalau berjalan kaki kakinya bisa jadi angka 8 begitu. Tapi Uwais jawabannya gimana? Baik Bu, insya Allah saya mau berusaha. Hasil dari kerjanya merawat hewan ternaknya seorang saudagar tadi itu, hasilnya dikumpulin, ditabung, dipakai untuk beli seekor pedet. Apa itu pedet? Anak sapi. Anak sapi. Yang masih kecil. Kemudian apa? Masya Allah. Pagi-pagi sebelum berangkat bekerja, setelah merawat ibunya, ya Masya Allah. Setelah mandiin ibunya, menyuapin ibunya, memasak ibunya, Uwais memasakkan nasi maksudnya, bukan ibunya dimasak. Setelah selesai, baru anak sapi tadi itu kemudian digendong. Ya, sini Mas. Coba gendong sini Mas. Berdiri sini Mas. Digendong ini. Pura-pura anak sapi ini. Anak sapi ini digendong ke atas gunung. Dibuatkan kandang di atas gunung. Ayo anakku. Ayo sapiku. Diangkat. Digendong. Menuju ke atas gunung tinggi. Setiap hari pagi berangkat. Ya Allah Robbi, ini yang dikerjakan oleh Uwais. Setelah sampai di atas, dicarikan rumput. Sapinya sudah sampai di sini, pura-pura sapi. Begitu sudah sampai di atas, carikan rumput. Setelah selesai turun, kemudian bekerja. Sampai sore. Begitu pulang merawat ibunya lagi, mencucikan pakaian ibunya, memasakkan lagi, menyuapin lagi, minum lagi. Tempat tidurnya, tempat duduknya dibersihkan. Padahal cuman pelepah daun kurma. Godong kurma dianyam itu loh, tidak ada karpet bagus, tidak ada tikar yang bagus. Dirapikan. Setelah begitu naik lagi ke atas gunung, gendong lagi ini. Anak sapi tadi tuh digendong lagi, turun. Bismillah ya Allah. Mudah-mudahan aku berlatih untuk menggendong ibuku dengan cara aku gendong setiap hari pedet ini. Berangkat. Ya Allah. Bener. Begitu sudah sampai di bawah, kalau sore dibawa pulang, turun.
masukkan kandang di dekat rumah. Kandangnya cuma kecil, cuma diikat. Kalau kau suka hati, capkan Allah. Allah. Kalau kau suka hati, kedip mata. Semuanya. Suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, kedip mata. Kalau kau suka hati, lirik kanan, lirik kiri. Coba, siapa bisa? Suka hati, kedip mata. Putra dulu coba. Kalau kau suka hati, kedip mata. Malah medeni. Putri, suka hati, kedip mata. Malah gini. Suka hati, lirik kanan, lirik kiri. Ayo, tak lombakan putri sama putra. Bagusan mana? Suka hati, lirik kanan, lirik kiri. Wah, luar biasa. Bagus. Lagi ulang. Lirik kanan, lirik kiri. Jangan salah. Suka hati, capkan Allah. Allah. Capkan Allah. Allah. Bilang sholat. Sholat. Bilang zakat. Zakat. Bilang puasa. Puasa. Bilang haji. Haji. Bilang jihad. Jihad. Kurang keras. Jihad. Sekali lagi. Jihad. Masya Allah. Setiap hari pagi setelah merawat ibunya, menggendong pedet, lama-lama sampai 8 bulan loh itu. Sampai 8 bulan pedetnya tambah gede, tambah gede, tambah gede. Tambah gemurut, tambah gemurut, tambah gemurut ya. Tambah gede, tambah berat. Pagi gendong ke atas gunung, balik bekerja, pulang merawat ibunya, sore-sore naik ke atas gunung lagi, gendong turun lagi. Badannya bisa kekar, six pack. Wah, badannya luar biasa. Punyanya Kak Putih, perutnya one pack. Jangan ngecek loh, 9 bulan, 10 tahun loh. Suka hati, capkan Allah. Allah. Begitu sudah cukup kuat, anak sapinya dijual. Kemudian hasil kerjaannya, gajinya dikumpulkan. Setelah itu dipakai untuk naik haji ibunya. Maka berangkatlah. Uwais sudah tidak punya lagi yang namanya harta. Kuda nggak punya, unta nggak punya. Maka ibunya mau berangkat naik haji, pakai apa, Dek? Pakai? Digendong. Wah, ini pura-pura ibunya, ganti ibunya tadi. Sapi jadi ganti ibunya. Ibunya digendong, ya Allah, dari Yaman menuju ke Mekah loh. 400 kilo lebih loh, digendong. Demi apa? Demi berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Sehingga saking solehnya, saking berbaktinya ini, Allah memberi kelebihan kepada Uwais. Apa kelebihannya? Setiap berdoa mesti dikabulkan. Bu, ayo sekarang kita naik haji. Ya mau pakai apa anakku? Naik haji kan jauh, nggak punya kendaraan, kok mau pakai apa anakku? Bu, saya sudah berlatih, badanku sudah kuat, ibu akan aku gendong sampai di Mekah. Ya Allah, subhanallah, anakku. Bener, berangkat bu. Berangkat. Sampai keringatnya keluar semua. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Naik gunung, turun lembah, ya Allah, di
lalui malamnya sangat dingin, siangnya sangat terik, dilalui, dijalani sampai di Mekah. Sampai di Mekah langsung naik haji, langsung tawaf loh, mengitari apa? Ka'bah. Putar Ka'bah. Setelah selesai putar Ka'bah begini, ya Allah, berhenti antara Ka'bah dan makomnya Nabi Ibrahim, makom Ibrahim. Di situ kemudian Uwais berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah, masukkanlah ibuku ke dalam surgamu ya Allah, amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Ibunya bertanya, anakku, kenapa kamu mendoakan aku? Kamu kok berdoa hanya untukku, anakku, ha? Kok kamu tidak berdoa untuk dirimu sendiri, anakku? Bu, ketika Allah mengampuni dosa ibu, ketika Allah ridho pada ibu, maka ibu akan dimasukkan ke surganya Allah. Dan pastilah ketika engkau ridho kepadaku ya Allah, wahai ibu, pastilah Allah akan mengampuni dosaku dan dimasukkan ke dalam surganya Allah sebagaimana engkau, wahai ibuku. Luar biasa. Kenapa? Sampai-sampai Uwais tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, berdoa untuk ibunya. Ingat loh, ridho Allah ada pada ridho orang, murka Allah ada pada murka orang. Kalau adik-adik semua kepingin sukses di dunia ini, kepingin sukses lebih-lebih di akhirat nanti, maka harus berbakti kepada orang. Tidak boleh berkata kasar, berkata jorok, tidak boleh membentak, tidak boleh apa tadi, membentak. Harus bertutur kata yang lemah lembut, yang halus. Kalau kau suka hati ucapkan Allah, tepuk tenang. Bila aku sedang ngaji, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Dadi dudi dada dibaca Quran setan hilang. Suka hati petik jari, subhanallah, gendong lagi pulang. Kemana tadi? Negeri mana? Tempatnya Uwais Al-Qarni. Yaman, kembali pulang ke Yaman. Sampai di Yaman, begitu seterusnya. Ibunya dirawat, dimandikan, setiap hari dimasakkan, disuapin, digendong. Mau ke pasar misalnya, digendong. Tetangga-tetangganya cuek, tak peduli, bahkan merasa jijik melihat Uwais, melihat rumahnya Uwais yang sangat kecil. Tapi Uwais tidak terus marah, enggak, tiap hari tetap. Bahkan kala itu kan Nabiullah Muhammad SAW sudah ada hijrah di Madinah. Orang yang dari Madinah pulang, oleh Uwais ditanya, Pak, tadi pergi ke Madinah bertemu dengan Kanjeng Nabi enggak? Iya, terus belajar apa? Diajarin toh. Belajar ini mau doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kemudian Uwais Al-Qarni belajar. Bahkan suatu waktu dikasih cerita bahwa Rasul itu kala perang Uhud, ketika perang Uhud gimana? Sampai gigi gerahamnya terlepas. Diceritakan seperti itu karena kena lemparan tombak. Maka mendengar cerita seperti itu Uwais sangat sedih. Akhirnya apa? Ya Allah, Uwais kepengen betul-betul merasakan sakitnya apa yang diderita Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Pengen merasakan sakitnya giginya Rasul lepas, maka Uwais mengambil batu. Ini batu ini. Ambil batu, kemudian batu ini dipukul-pukulkan ke giginya. Kita
sakit sedikit aja pergi ke dokter. Ini Uwais giginya malah dipukul-pukul, pengen merasakan bagaimana sakit yang diderita Rasul Muhammad SAW. Sakit beneran ya. Dipukul-pukul sampai ya Allah giginya Uwais terlepas. Kepingin merasakan juga bagaimana sakitnya yang diderita oleh Rasul Muhammad SAW. Akhirnya sampai suatu waktu Uwais ini bilang sama ibunya, Bu, mohon maaf, saya itu sangat kepingin ketemu dengan baginda Nabi. Bagaimana kalau saya pergi ke Madinah untuk menemui baginda Nabi, wahai ibuku? Apa jawaban ibunya? Anakku, ibumu sudah tua. Ibumu sudah tua. Ibumu ini sakit-sakitan. Ibumu ini sudah nggak bisa apa-apa, anakku. Aku membolehkan kamu ketemu dengan baginda Nabi, tapi sudah ketemu nanti kamu pulang segera ya anakku ya. Baik Bu, saya nanti kalau sudah ketemu baginda Nabi, saya langsung pulang Bu. Betul, diizinkan, ibunya dititipkan tetangga yang baik. Kemudian dikasih uang untuk biaya, untuk biaya hariannya. Wah ya Allah, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah. Sampai di Madinah itu berangkatnya cuma jalan kaki loh, nggak pakai kendaraan unta ataupun kuda. Sampai di sana, ya Allah Rabbi, kalau kau suka hati ucapkan Allah, kalau kau suka hati ucapkan amin. Petik jari, kurang keras, petik jari, cetal pipi, oek. Coba lihat pipinya, cetal pipi, oek, pancet hidung, teriak hore. Luar biasa. Sampai di Madinah, langsung mencari rumahnya baginda Nabi. Ketok pintu. Assalamualaikum ya baginda Nabi. Saya Uwais dari Yaman baginda Nabi. Buka pintunya. Yang keluar bukan baginda Nabi, tapi siapa? Istrinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya wahai baginda Nabi. Baginda Nabi Rasul Muhammad SAW nggak ada. Beliau baru pergi berangkat perang, entah kapan pulangnya nggak tahu. Oh ya, mohon maaf wahai Ummul Mukminin, saya adalah Uwais dari Yaman, mau ketemu baginda Nabi. Kalau nggak ada ya sudah, saya titip salam saja. Saya nyuwun pamit, nanti sampaikan kepada baginda Nabi bahwa saya adalah Uwais dari Yaman. Ya Allah, jauh-jauh dari Yaman sampai tempat rumahnya baginda Nabi. Baginda Nabi pas berangkat berperang, entah kapan pulangnya, nggak ketemu. Akhirnya Uwais pun pulang, merawat ibunya lagi setiap hari begitu. Nggak pernah yang namanya menjadikan kata-kata Uwais menjadikan ibunya marah, menjadikan ibunya jadi jengkel. Enggak. Wah, semakin malah ayem. Apa yang diucapkan Uwais menjadikan hati ibunya tenang, tentrem, nyaman, enak gitu. Tepuk satu, ihi. Ayo satu, ihi, dua, ihi, tiga, ihi, tiga, ihi, Ya Allah, pulang merawat ibunya terus, tidak pernah bosan merawat ibunya.
Begitu sampai di rumah, assalamualaikum wahai istriku. Waalaikumsalam. Wahai istriku, apakah beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda namanya Uwais? Bener, bener wahai suamiku. Dia orang Yaman? Bener wahai suamiku. Oh, baik. Wahai sahabat, kumpulkan seluruh sahabatku. Kumpul di sini semua. Wahai Umar, wahai Ali. Dikumpulkan oleh Baginda Nabi. Berkumpul banyak sekali. Telah berkumpul. Wahai para sahabatku, ketika nanti kalian semua dipertemukan oleh Allah kepada Uwais, maka mintalah doa istighfar, doa ampunan kepada Uwais ini, biar dia mendoakan kalian. Subhanallah, sampai-sampai banyak Rasul, banyak Nabi, banyak para sahabat ya, banyak sahabat yang disuruh oleh baginda Nabi untuk meminta doa ampunan kepada Uwais. Ingatlah wahai sahabatku, Uwais itu mempunyai ciri. Tadinya dia penuh dengan penyakit belang, tapi karena saking solehnya, berbaktinya sama orang tuanya, maka penyakitnya hilang. Tinggal ada di tengkuknya satu lingkaran putih, ataupun juga di telapak tangannya lingkaran putih. Itu tanda daripada Uwais. Maka kalau ketemu mintalah doa istighfar. Betul. Singkatnya, ya Allah, baginda Nabi meninggal sedo. Digantikan sahabat siapa ya? Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq sedo, digantikan khalifah Umar Ibnul Khattab. Pada masanya Umar Ibnul Khattab inilah Umar menyampaikan, memanggil, wahai sahabatku Ali, sini, coba kamu lihat para kafilah-kafilah dagang itu. Coba kafilah-kafilah dagang itu kamu lihat di sana, apakah ada seorang yang bernama Uwais? Betul, sahabat Ali pun melihat di sana, akan tetapi Uwais tidak ada. Kenapa? Uwais tetap merawat ibunya sampai ibunya meninggal. Ketika meninggal, lalu Uwais pun mengikuti saudagar kaya tadi untuk merawat hewan ternaknya tadi sampai ke Madinah. Maka ketahuan Uwais ada di Madinah, maka para sahabat pun berbondong-bondong mendekati, menghampiri, mendatangi Uwais Al-Qarni. Langsung diajak salaman. Assalamualaikum wahai Uwais. Nama kamu Uwais bukan? Enggak mengaku. Enggak, saya Abdullah wahai khalifah. Saya Abdullah. Jangan berbohong. Jangan berbohong. Kamu adalah Uwais. Betul, ternyata dibuka telapak tangannya, ada lingkaran putih, dan juga di tengkuknya ada lingkaran putih. Wahai Uwais, kami diperintahkan baginda Nabiullah Muhammad SAW ketika bertemu kamu, agar kami ini minta doa kepadamu, doa istighfar, doakan kami. Enggak wahai Khalifah Umar, saya itu orang biasa, yang harusnya minta doa itu saya, bukan jenengan. Uwais, ini perintah Rasul. Ya Allah, wahai Khalifah Umar, saya nggak mau dilihat orang sebanyak ini, saya nggak mau. Ini perintah Rasul, maka kamu harus mendoakan. Baiklah wahai Khalifah Umar, kalau saya nanti sudah mendoakan, saya langsung pergi ya. Saya nggak nyaman saya dilihat orang banyak. Betul, duduk semua. Uwais mendoakan. Setelah selesai mendoakan, kemudian sahabat Umar Ibnul Khattab mendekati. Wahai Uwais, terima kasih atas doanya. Ini untuk kamu. Dibawakan satu kantong emas banyak. Tidak cuma satu
snack lemper, bukan, satu kantong emas. Ini apa wahai Khalifah Umar? Ini untukmu, untuk bekal hidupmu. Dilihat, subhanallah, emas banyak itu. Buat makan bertahun-tahun, buat biaya hidup bertahun-tahun, nggak habis. Masya Allah, kalau kau suka hati, pukul perut. Yang keras, nggak keras tak pukul perut bisa blum gitu. Kalau kau suka hati, pukul perut. Kurang keras, sekali lagi. Wahai Khalifah Umar, mohon maaf saya tidak memerlukan emas permata ini. Saya pamit. Uwais Al-Qarni pamit. Tidak mau menerima hadiah emas tadi. Pamit pergi. Sampai dikisahkan Uwais itu sudah semakin tua pun kemudian Uwais meninggal. Ya Allah, ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal, tetangga-tetangganya gak mau peduli. Mereka gak mau peduli. Uwais meninggal, rumahnya kecil. Ya Allah, rumahnya itu hanya untuk tidur Uwais sama ibunya saja. Ibunya sudah meninggal lama, Uwais meninggal. Subhanallah. Kenapa? Ternyata ada keistimewaan luar biasa. Ketika Uwais meninggal, tetangga-tetangga tidak mau memandikan, mengkafani ataupun menyolatkan, menguburkan, nggak mau, jauh, menjauhi malahan, nggak mau. Tapi subhanallah, datanglah orang yang berbondong-bondong dari luar Yaman. Orangnya, tampan-tampan, orangnya keren-keren, orangnya pakai jubah, berbondong-bondong banyak. Semakin banyak 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, beribu-ribu. Sampai tetangga-tetangganya Uwais, Uwais itu kan orang miskin, kenapa mati kok? Yang takziah banyak sekali. Semakin lama semakin banyak. Ternyata orang yang berdatangan tadi itu kemudian memandikan jenazahnya Uwais. Jenazahnya dimandikan oleh orang banyak tadi. Tetangganya mau ikut memandikan, tidak bisa karena sudah penuh orang. Tetangga-tetangganya yang mau ikut takziah karena melihat orang banyak berdatangan untuk takziah. Setelah dimandikan, dikafani. Ini loh. Jadi pocong loh. Kafani oleh orang banyak tadi. Tetangga-tetangganya mau ikut kafani, sudah nggak bisa. Setelah itu kemudian tetangga-tetangganya berdesakan mau masuk, nggak bisa. Orang banyak tadi, orang-orang asing tadi, kemudian menyolatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu jenazah apa kamu? Kamu jenazah ini. Setelah selesai itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetangga-tetangganya berdatangan, tidak bisa masuk. Nyolatkannya malah di kebun-kebun. Karena apa? Sudah banyak orang. Setelah itu kemudian digotong, dibawa menuju ke kubur. Tetangga-tetangga juga ikut mau kepingin manggulnya, menggotongnya, tapi nggak bisa. Sudah dibawa oleh orang-orang yang asing tadi. Sampai mau masukkan ke liang lahat, tetangga-tetangga nggak bisa. Sudah dimasukkan orang banyak tadi, orang-orang asing tadi. Sampai tetangga-tetangganya sangat heran. Ini orang bukan orang Yaman ini, bukan orang sekitar di sini, tapi kok banyak banget datangnya dari mana? Subhanallah. Karena baktinya seorang Uwais kepada orang tuanya, nggak pernah berkata kasar, nggak pernah menghardiknya, nggak pernah membentaknya, nggak pernah melihat dengan tajam muka orang tua. Tapi yang diucapkan adalah kata-kata yang lemah lembut, yang menenteramkan hati orang tua. Maka Uwais diberi keistimewaan oleh Allah. Ketika meninggal, yang memandikan para malaikat.
ketika dikafani, yang mengkafani para malaikat, yang menyolatkan para malaikat, yang menggotong ke kubur sampai memasukkan ke dalam kubur para malaikat. Inilah hadiah Allah kepada anak yang soleh. Maka kita harus menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua. Gak boleh berani sama orang tua. Kalau kau suka hati ucapkan Allah, Allah. Kalau kau suka hati bilang puasa, bilang puasa. Sekali lagi. Ayo di sini siapa yang puasa? Yang mantap, angkat jarinya tinggi. Wah, alhamdulillah semuanya puasa. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang dibalas oleh Allah dengan pahala besar. Allahumma amin. Baik, dari Kak Budi cukup sekian. Besok kita sambung lagi cerita yang lain, oke? Oke? Baik, anak yang soleh, pintar, jawab yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.